warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu kelas 7, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Tidak ada banyak yang perbedaan antara persamaan linier dengan pertidaksamaan linier. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Baik, selamat mengikuti. Simbol dari pertidaksamaan linier ya, ada kecil atau kurang dari, besar atau lebih dari, kemudian kecil sama atau kurang dari atau sama dengan, dan nama lainnya adalah tidak lebih dari atau paling banyak. Yang keempat, yang lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, paling sedikit. Jadi yang 4 simbol pertidaksamaan ini harus Anda ingat-ingat. Kita langsung ke pembahasan soal. Tapi sebelum itu kita lihat perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan penghubungnya adalah tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan ada kurang dari atau sama dengan, besar, kecil, atau lebih dari atau sama dengan. Jadi ingat tanda yang 4 tadi. Kita bertemu sebuah masalah itu tentang jajar genjang, bagaimana menentukan luas dari jajar genjang tersebut. Ingat, tulislah masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linier satu variabel. Sehingga luas jajar genjang di samping tidak kurang dari, ingat kalimat ini, simbolnya apa tadi? Tidak kurang dari 40. Jadi luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Jadi alas kali tinggi tidak kurang dari, berarti besar sama dari 40. Alasnya adalah 5. Tingginya Y tambah 7. Tidak kurang dari 40. Kita kalikan Y-nya ke dalam. 5Y ditambah 35 besar sama 40. Jadi nanti rumus luas jajaran genjang adalah jika Y-nya diganti dengan suatu bilangan tertentu dan tidak lebih dari 40. Bagaimana menyelesaikan Y kurang 5 besar atau sama dengan negatif 6? Sama dengan prinsip pada persamaan linier, kita usahakan yang angka pindah ke kanan dan yang variabel kita pindahkan ke kiri. Sementara variabelnya sudah di kiri, kita pindahkan angkanya ke kanan dengan menjumlahkan atau mengurangkan dengan lawannya. Berarti kalau Y kurang 5 supaya 0, kita tambah 5. Kalau di kiri menambah 5, maka di kanan juga menambah 5. Sehingga Y-nya besar dari negatif 1. Y besar sama dari negatif 1, jika dia adalah bilangan bulat, maka Y-nya adalah mulai dari negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Gambarkan selesai dari pertidaksamaan Z besar dari negatif 8 dengan garis bilangan. Kalau dia simbolnya besar, tidak pakai sama dengan, maka lingkarannya adalah kosong. Arahnya ke kanan. Tapi jika besar sama negatif 8, maka lingkarannya adalah penuh. Sekarang, tulis pertidaksamaan untuk setiap garis bilangan berikut. Kemudian nyatakan dengan menggunakan kalimat yang tepat. Sekarang ini, yang A, titiknya kosong atau lingkarannya kosong, berarti dia arahnya ke kanan, maka hanya besar. Kita misalkan dengan X. X besar dari 12. Yang nomor B, panahnya arahnya ke kiri, juga kosong, maka X kecil dari negatif 4. Ini. Kalau dia pakai besar, sama, kecil sama, maka bulatannya penuh. Kalau hanya besar atau kecil, bulatannya kosong. Itu yang harus dipahami. Ini ada yang penting,
Jika kita mengali atau membagi dengan bilangan negatif, tanda ketidaksamaan berubah menjadi lawan. Ini. Kecil menjadi besar, kecil sama menjadi besar sama. Untuk lebih jelasnya nanti ada contoh. Sebelum ke contoh, kita mengubah dulu bentuk pertidaksamaan linier satu variabel yang ini. Sebuah bus dapat mengangkut tidak kurang dari 60 penumpang. Ingat, 6 tidak kurang dari. Tidak kurang dari simbolnya tadi. Kita harus mengingat kembali. Kita misalkan busnya adalah X. X tidak kurang dari berarti besar sama 60. Jarak rumah Bondi ke sekolah lebih dari. Kalau lebih dari, maka kita ini adalah pernyataan yang biasa. Maka rumah Bondi kita misalkan dengan P, ke sekolah lebih dari, berarti besar dari 100. Cukup. Kita lanjut. Apakah nilai yang diberikan merupakan salah satu selesaian? Untuk nomor A. Jadi kita ganti R-nya dengan 4. 4 ditambah 8 kurang atau sama dengan 13. Betul enggak? 12 kurang sama dari 13. Berarti ini adalah pernyataan yang benar. Jika hanya diganti dengan negatif 5, 5 dikali negatif 5 besar dari negatif 15. Betul apa salah? Negatif 25 besar dari negatif 15. Sebuah bilangan negatif semakin jauh dia dari titik 0, maka bilangan tersebut semakin kecil, bukan semakin besar. Berarti ini adalah salah. Bukan penyelesaian. Menyelesaikan masalah pertidaksamaan dengan menggunakan garis bilangan. Kita selesaikan dulu pertidaksamaannya, baru kita pindahkan ke garis bilangan. Ini variabelnya di sebelah kiri, angkanya kita pindahkan ke sebelah kanan. 2P kurang 4 tambah 4 kurang dari 10 tambah 4, karena di kiri menambah. Jadi 2P kurang dari 14. Sama-sama kita bagi 2. 14 dibagi 2. P kurang dari 7. Kurang dari 7, di angka 7 ini bulatannya kosong karena tidak pakai kurang dari atau sama dengan. Arah panahnya arah ke kiri karena dia kecil. Yang berikut, 8T dikurang 2 kurang dari 3. 8T kurang 2 tambah 2 kurang dari 3 tambah 2. Jadi 8T kurang dari 5. 8T dibagi 8 kurang dari 5 dibagi 8. T kurang dari 5 per 8. 5 per 8 kira-kira 0,6 ya. Jadi sini kira-kira. Arahnya juga kecil, berarti arahnya juga ke kanan. Maaf, ke kiri. Sekarang selesaikanlah negatif 5Y kurang dari 14. Ini kita langsung membagi dengan negatif ya. Negatif 5Y dibagi negatif 5 kurang dari 14 dibagi negatif 5. Ingat, kalau kita membagi dengan negatif, tanda ketidaksamaan berubah menjadi lawannya. Kalau kurang dari, lawannya adalah lebih dari. Jadi Y itu lebih besar dari negatif 14 dibagi 5. Rumah Bu Suci dibangun di atas sebidang tanah, panjangnya 20, lebarnya sama dengan 6Y kurang 1, luasnya tidak kurang dari, berarti besar sama 100 meter persegi. Berapa lebar? Jadi kita masukkan ke rumus luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar itu besar sama 100. Panjangnya 20 dikali 6Y kurang 1 besar sama 100. 6Y kurang 1 sama-sama kita bagi 20 ya. 100 dibagi 20. 6Y kurang 1
besar sama dari 5. Yang 6Y kurang 1 ini adalah lebar. Jadi lebarnya itu besar sama 5. Sekarang yang B, biaya untuk membangun. Ya, kita tinggal kalikan 100, karena luas tanahnya 100. Kita kali biayanya 1 meter itu 2 juta. Jadi 2 juta. Jadi biaya yang dibutuhkan oleh Bu Suci untuk membangun seluruh tanahnya adalah 200 juta. Baik Ananda, mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak ada masalah. Kemudian Ananda nanti akan diberi sebuah latihan soal. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam menyelesaikannya. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.